Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa. Hasilnya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaannya, dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silakan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silakan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total, keseluruhan. Karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ini membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Silahkan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Silakan jawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf Ibu Jaksa karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan biar terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dirinya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya.
Begitu penuntut umum ya. Siap Bapak. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama ke-1 bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan pembunuhan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati N. Residensi 35 Kelurahan Motorgol Kecamatan Cilacap, Jakarta Selatan atau setidaknya termasuk dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Asmerawati Residensi 35 Kelurahan Pondok Bambu di Pondok Labu Kecamatan Cilacap Kota Administrasi Jakarta Selatan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novita Sari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan URL TPS yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Gladyssia milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil Hanafi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Hanafi dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU titik besar garis miring SMMU besar garis datar FIG dengan simbol 2.20 dan simbol 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Booster Gladyssia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan simbol 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum C Booster Gladyssia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal untuk lain. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 kita pukul 10.12 saksi Reza Gladys Preti Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novita Sari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun Dr. Detektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya mereview produk facial wash, serum dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Gladyssia yang menurutnya merupakan produk overclaim. Kemudian saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Gladyssia milik saksi Dr. Reza Gladys. Selanjutnya saudara Arif meneruskan voice note rekaman suara saksi Dr. Samira pada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note rekaman suara tersebut saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap Dr. Detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Gak rugi kan? Kalian udah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Ini kita dengan tidak menjual itu loh sekian hari, nggak lain sekian hari, perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik, dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik ke kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal, contohnya seperti Dermaglow, aku pegang kekurangannya, aku keluarkan lagi, hancur nama Reza, hancur nama Gladyssia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok Dr. Detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reza Gladys.
Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 kita pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Guru Hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan, dia yang jual dokter sekalipun, saya dokter siapa? Gladys saya yang lagi ditulis dokter Gladys kan? Dan jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Gladys ya. Kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada kalau mau putih ya putih. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini. Blow-onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama. Kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi dokter Samira Profi Direktur Gladys melalui akun TikTok dengan nama akun Dr. Benefit, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Guru Hara setiap harinya dengan menjelekkan produk Gladys serta mendiskriminasi fisik dari saksi dokter Reza Gladys dengan mengatakan biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient kalian. Kan kalian lihat, dia semakin kaya. Dia bisa bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah disebut sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overgrade, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun utangnya 20 paket, gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi Uni si Reza, kan enak disikapnya kalau begini. Gue senang nih kasus skincare ini mencuat. Meletak gue senang karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuma kalau gue ngomong itu kan gue gak ada basic. Gue bukan dokter ya. Tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya. Overgrade isinya gak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dokter untuk ada dia. Tidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton TikToknya untuk tidak membeli produk Gladys atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pertisarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Gladys dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada isinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpah atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys Pertisarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah menonton video call tersebut, pada sekitar pukul 16.59, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kami juga. Kemudian saksi Dr. Oki Bakana menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha. Kemudian, kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp.
dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, Teteh lewat mail ya, finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya, jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gledis melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gledis untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Gledisnya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.08 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gledis dengan nomor handphone 0811 812207 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, iya Teh. Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gledis pada hari yang sama sekitar pukul 21.16. Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 607 42516 yang mengatakan WA gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan Dem, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, oke, aku cek. Selanjutnya sekitar pukul 23.33 terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki dengan mengirimkan pesan, hahaha, si guru sudah balas belum? Kemudian sekitar pukul 23.34 terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas, tadi kusenggol lagi si Reza, syukurin. Selanjutnya sekitar pukul 23.35 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan cakapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis berikut dengan pesan gak bales. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan cakapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis yang membuat percakapan saksi Reza Gledis mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gledis berkisarannya mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, satu, foto sama aku biar seakan-akan perut dia aman mungkin. Dua, ya bagaimana caranya biar amankan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan dalam posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara di dirinya. Lebih baik gak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail saja kaki ya. Kali bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita maki. Aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim cakapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis dan mengirimkan pesan, iyalah, begitu. Ketemu Niki, tapi mau chat Mail dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu, kedepannya beda. Karena dia tahunan. Sudah aku kenal dia sama Mahil, dia mau chat Mahil sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22 saksi Reza Gledis menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki yaitu silaturahmi antara saksi Reza Gledis dengan terdakwa Nikita Mirzani bahwa pada tanggal 14 November 2024
sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki pertama mengirim pesan. Apa perkembangan Mail? Kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas, lagi hitung ring. Kemudian sekitar pukul 13.43 saksi Dr. Oki pertama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian kira pukul 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster style Gracia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, dijamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, tanda petik dong, mau ngomong apa? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, kira dokter Oki juga. Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing? 5M. Tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh tag hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo harus tahu moodnya Kak Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari blog Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza Gledis mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Budi Parama Wisensa PT dengan kata kesini aja, nanti kasih not Nikita Mirzani. Itu Mail. Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gledis Sarani dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas dari saksi Reza Gledis sebagai dokter atas produknya yaitu Gracia melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirzani, selanjutnya saksi Ismail Marzuki baru membalas pesan dari saksi Reza Gledis dengan menjawab, Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, format, buang-buang waktu, dan jangan info aja ya. Ini Kak Niki mau speak up soal dokter Reza, karena dekat sama warga Google. Oh iya dok, kita udah pegang semua produk dokter Reza yang overclean, sama produk nempel-nempel, stiker sama Cresumeo, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, aku ikut aja di Mail baiknya, sama sekali tidak ada perikatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto